A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin abdillahi wa ala alihi washabihi wa man ittaba bi yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada fikih riba gharar. Insyaallah kita akan bahas pada jual beli piutang al-kali bil kali. Salat Allah Nabi Muhammad serta salam selalu terucapkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti bagaimana kita sebutkan tadi, bahasan kita adalah jual beli piutang atau yang sering muncul dalam istilah fikih adalah bai al-kali bil kali. Kita lihat satu persatu. Setelah pembelajaran, setelah menyelesaikan sesi ini, insya Allah rekan-rekan sekalian memahami konsep jual beli piutang atau bai al-kali bil kali. Setelah itu mengetahui bentuk-bentuk jual beli piutang, dan yang terakhir menguraikan praktek jual beli piutang klasik maupun kontemporer yang terjadi saat ini. Outline yang akan kita dalami yaitu pertama substansi jual beli piutang, ketentuan hukum jual beli piutang, bahasan bai al-kali bil kali, ruang lingkup masalah yang disepakati dan diperdebatkan. Nanti kita lihat bentuk-bentuk dari bai al-kali bil kali, dan yang terakhir insya Allah kita juga diskusi di praktek aset buy dalam fatwa DSN MUI. Kita mulai dari substansi jual beli piutang, bai al-kali bil kali. Bagaimana substansinya? Maksud dengan al-kali adalah maklu, yaitu piutang. Yang artinya ya memang maklu itu adalah piutangnya. Nah, seluruh ahli bahasa sepakat bahwasanya bai al-kali bil kali itu dimaksudkan adalah an-nasi'ah bin nasi'ah. Yang dimaksudkan maksudnya nasi'ah bin nasi'ah itu apa? Yaitu yang tertunda dengan yang tertunda. Yaitu at-takhir atau menunda pembayaran yang dia menjadi tidak tunai. Jadi sudah dia nasi'ah dengan nasi'ah, sesuatu yang tidak tunai dengan yang tidak tunai lagi. Para fuqaha mendefinisikan kali bil kali itu bagaimana? Yaitu an-nasi'ah bin nasi'ah atau ad-dain bid dain itu apa sih? Yaitu menjual piutang tidak tunai dengan harga tidak tunai juga. Pada artinya menjual sesuatu yaitu piutang yang artinya tidak tunai kan karena memang piutang, menjual lagi kepada orang lain dengan harga yang tidak tunai. Jadi harga dan objek jual belinya diserahkan tidak tunai. Jadi objeknya juga tidak diserahkan secara tunai, harganya juga tidak diserahkan secara tunai. Nah, di sini kalau kita lihat dari penjelasan terjadi iltibas, yaitu istilah yang tidak mudah untuk dipahami antara para ulama, yaitu dan perluasan makna dari transaksi al-kali bil kali, sehingga ulama berbeda pendapat pada prakteknya, sebagaimana atau sebagian disepakati prakteknya dan sebagian pula banyak diperselisihkan. Tapi dalam bai al-kali bil kali ini banyak sekali perbedaan antar ulama dalam praktiknya. Tapi kalau dalam landasannya para ulama sepakat ijma yang terjadi. Tapi dalam praktek para ulama berbeda memandang satu dengan yang lain. Kita lihat ketentuan hukum dari jual beli piutang. Terdapat sabda dari Rasulullah Muhammad SAW, istilah al-kali bil kali. Sebagian dan periwayatan dari Ishaq dan juga Al-Bazzar. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'il kali bil kali. Rahu Ishaq wal Bazzar bi isnadin dhaif. Tapi sanad dari hadis ini ketersambungannya dinyatakan dhaif. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridainya, yaitu Ibnu Umar dan Umar radhiyallahu anhuma biasanya. Maka Rasulullah SAW melarang jual beli piutang dengan harga tidak tunai, yaitu HR Ishaq, hadis riwayat Ishaq dan Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Nah, derajat hadis ini dhaif karena terdapat namanya seorang yang disebut dengan Musa bin Ubaidah, yaitu para ulama hadis, ahlul hadis menyatakan perawi ini dinyatakan matruk. Akan tetapi ijma ulama akan isi atau matan dari hadis ini dinyatakan bisa menjadi landasan. Maka yang menjadi landasan di sini adalah ijma ulamanya, bukan kepada hadis karena hadisnya ini dhaif, tapi isi konten dari hadis tersebut para ulama sepakat ijma untuk bisa tanda kutip menjadi patokan. Maka di antara para ulama yang meriwayatkan ijma yaitu apa? Hukum baik kali bil kali, di antaranya Ibnu Al-Mungdhir, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dengan As-Subki. Maka menyatakan ini akan ijma para ulama baik kali bil kali ini yaitu posisi diharamkan. Maka ijma inilah yang menjadi sandaran dalam hukum al-kali bil kali itu. Maka ini menjadi haram. Ini yang menjadi satu landasan pada jual beli al-kali bil kali. Itu jual beli piutang. Nah, kita lihat bahasan bai al-kali bil kali, yaitu bahasan yang rumit dalam istilah pengistilahan fikihnya. Ijma ulama dalam keharaman bai al-kali bil kali ini sepakat. Jadi ijma.
tetapi berbeda pendapat pada praktek dan bentuk-bentuknya. Nah, secara landasan sepakat akan keharamannya, tapi prakteknya dan bentuk-bentuknya itu para ulama satu dengan yang lain saling berbeda. Maka untuk menguraikan bentuk-bentuk al-kali bil kali, al-kali bil kali dalam kitab-kitab turas tidaklah mudah. Karena bentuk kali bil kali ini yang diperluas penuh dengan pendapat yang berbeda dengan istilah masing-masing mazhab yang berbeda-beda pula. Artinya antara terminologi satu dengan yang lain itu beda. Makanya bahasan ini cukup pelik ya, yang memang perlu untuk ditelaah secara detail. Maka para ulama menjelaskan ilah diharamkannya al-kali bil kali. Maka para ulama menyatakan dengan beberapa ilahnya. Kenapa kok kali bil kali ini diharamkan? Pertama dinyatakan istighal az-zimmatain. Artinya terjadi istighal, terjadi masyghul ya, zimmatain, dua hal yang memang tidak tercapai. Maka di sana ada uang atau di sana ada barang yang memang dua-duanya objek dan harganya tidak bisa tercapai. Ada gharar, harga dan barang belum pasti atau belum ada, belum jelas serah terimanya. Maka ini posisi ilah yang kedua. Dan yang ketiga riban nasi'ah dikarenakan termasuk saraf. Karena ini adalah bentuk dari uang, yaitu piutangnya kan uang. Terus dibayar lagi dengan uang tapi tidak secara tunai. Maka dinyatakan akan masuk kategori riban nasi'ah. Sekarang kita lihat pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat pertama adalah debitur, orang yang berhutang. Dan yang kedua adalah kreditor, orang yang memiliki hutang. Maka terjadi di sana biasa terjadi utang piutang, tapi terjadi balik lagi untuk menjualnya. Ini kalau pada kasus praktek pertama. Sedangkan praktek yang kedua ada pihak ketiga yaitu yang membeli hutang, tidak kepada si debitur. Jadi si kreditor, pihak kreditor menjualnya tidak kepada si debitur, tapi pada pihak ketiga. Maka terjadi juga jual beli piutang. Dan di sini ulama berbeda pendapat satu dengan yang lain. Pada praktek yang pertama yaitu menjualkan piutangnya kepada debitur, dan yang kedua menjual kepada pihak yang lain. Ini para ulama berbeda satu dengan yang lain. Kita lihat bentuk-bentuk dari al-kali bil kali. Pertama, ada bentuk namanya jual beli piutang kepada debitur. Atau tidak, atau bukan selain kepada debitur, yaitu secara tidak tunai. Maka di sini ijma ulama klasik menyatakan akan keharamannya. Maka di sini haram menurut ijma ulama pada praktek bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, jual beli piutang kepada debitur secara tunai. Nah, kalau secara tunai, ini bagaimana kepada debitur secara tunai? Maka terjadi khilaf antar ulama. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Maka analisanya satu dengan yang lain ulama berbeda. Yang ketiga adalah jual beli piutang kepada selain debitur secara tidak tunai. Maka ini menjualnya kepada pihak selain debitur, pihak yang lain, yaitu pihak yang ketiga, tapi secara tidak tunai. Bagaimana? Maka para ulama juga menyatakan haram menurut ijma ulama. Sedangkan yang ketiga, jual beli piutang kepada debitur secara tunai. Sekarang jualnya tidak kepada debitur, tapi pada orang lain dengan cara secara tunai. Maka di sini banyak terjadi praktek di lembaga-lembaga keuangan ya. Maka ini terjadi khilaf antara satu dengan para ulama. Nah, nanti kita coba lihat telah satu persatu. Sekarang kita lihat pada praktek yang pertama, yaitu jual beli piutang yang baru dilaksanakan kepada debitur dengan harga tidak tunai, dengan harga yang tidak tunai. Coba kita lihat, di sini istilah fikihnya itu banyak sekali ya dalam beberapa pengistilahan fikih. Misalkan ibtida uddain bidain, insya uddain bidain, bi'uddain al-wajib bidain al-wajib, as-salaf al-muajjal bitarfaini, bai'u as-sifah fid dhimmah ma'at ta'jil al-badalain. Ini istilah-istilah yang muncul dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab turas. Misalkan saja perumpamannya, seorang melakukan akad salam dengan harga yang baru disepakati, kemudian menjual piutang pada orang lain. Terus sehingga objek dan harga salam tidak ada pada saat sesi kontrak. Jadi di sini menjual piutangnya kepada pihak yang lain. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sepakat transaksi termasuk kategori al-kali bil kali yang diharamkan sebab terjadinya gharar. Ini yang dinyatakan dalam pendapat ulama klasik, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Nah, sedangkan ulama kontemporer diantaranya menyatakan, yaitu Dr. Ayyash Faddad, berpandangan lain terkait tentang masalah ini. Kalau kita rujuk satu persatu misalkan, yang menjadi landasan pertama yaitu istighalu dhimmatin bi ghairi faidatin. Maka kalau sebagian ulama menyatakan di posisi pengharaman transaksi ini beralasan bahwanya setiap pihak yang bertransaksi bertujuan mendapatkan uang atau barang, maka tujuan tersebut tidak bisa terlaksanakan karena uang ke barang. Tapi beliau menjelaskan, yaitu Dr. Ayyash Faddad menerangkan yaitu apa? Maka menjelaskan alasan ini tepat diterapkan pada akad salam.
sebagai akad pembiayaan, maka bagaimana kejadiannya? Yaitu penjual atau muslim alaih membutuhkan dana untuk modal usahanya. Nah, hal ini berbeda dengan jual beli tidak tunai atau mausuf fid dhimmah. Kalau jual beli yang tidak tunai bagaimana? Yaitu kedua objek akad, harga dan barang diserahkan kemudian karena untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagi kebutuhan pasar atau kebutuhan produksi, jadi dalam akad salam harga harus dibayar di muka, tetapi dalam akad-akad tidak tunai yang lain harga bisa ditunaikan karena kebutuhan pihak-pihak akad. Nah, di sini para ulama-ulama menyatakan ini terjadi istighfar. Tapi kalau menurut Dr. Ayyas Faddad, beliau melihat kalau pada transaksi jual beli salam yang memang kepada salamnya sendiri, maka dinyatakan boleh. Nah, itu dinyatakan oleh beliau. Sedangkan yang kedua terhadap unsur goror. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ini ada unsur gorornya. Sedangkan Dr. Ayyash Faddad menyatakan apa? Menjawab alasan tersebut bahwasanya goror terjadi pada barang, yaitu objek akad. Tidak pada yang mana dia tidak ada. Barangnya tidak ada, makdum. Dalam transaksi insya'uddin biddain ini, seperti salam, walaupun objek lainnya tidak ada dalam akad, tetapi pada umumnya akad akan ada pada saat pesanan. Jadi artinya gorornya sudah bisa dikurangi. Maksudnya ketika terjadi pada jual beli salam, yang artinya sudah dijelaskan kriteria macam-macamnya tentang kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Maka jika objek akadnya ada sesuai dengan pesanan, maka gorornya sudah terminimalisir. Maka ilat keharaman pada unsur gorornya sudah tanda kutip tidak terjadi lagi. Sedangkan yang ketiga, yaitu dariah yang menyebabkan kepada riba nasiah. Maksudnya sadud dara'i, yaitu memutus, menghambat kepada hal wasilah kepada hal yang buruk, yaitu terjadi namanya riba nasiah. Nah, sebagian ulama menyatakan mengharamkan transaksi ini adalah terjadinya riba nasiah, yang artinya orang-orang jahiliyah kebiasaan zaman dahulu ketika ada satu hutang yang sudah jatuh tempo, maka biasanya meminta bunga dan atas keterlambatan bayaran tersebut. Sedangkan Dr. Ayyas Faddad menyatakan, maka ilah riba ini menjadi benar jika dipastikan memang terjadi pada prakteknya. Tapi kalau hanya asumsi, tapi memang tidak terjadi, maka dinyatakan riba nasiahnya pun tidak ada. Maka tentunya ini dinyatakan oleh beliau pada posisi riba nasiah. Sedangkan yang ketiga, termasuk riba baik kali bil kali. Nah, ini para ulama di antara beberapa menyatakan kali bil kali. Maka sedangkan Dr. Ayyash Faddad menyatakan, maka insya'uddin biddain ini jual beli barang yang tidak ada berdasar akad. Yaitu maksudnya membuat kontrak dan komitmen baru dengan komitmen lain yang baru. Karena kedua belah pihak tidak memiliki tanggungan, komitmen dan utang sebelumnya. Yang ada hanya kesepakatan akad barunya antara keduanya. Maka bentuk ini berbeda dengan jual beli piutang karena jual beli piutang bermakna jual beli piutang yang ada, yaitu istiqrar yang memang sudah ada dengan utang yang lain baik kepada debitur dan kepada selain debitur. Maka beliau sepakat bahwa tidak ada satupun bentuk transaksi jual beli kali bil kali oleh beliau nyatakan yang disepakati oleh ulama. Jadi Dr. Ayyas Faddad menerangkan bahwasanya 4 hal ini bisa dihindari dengan beberapa keterangan-keterangan atau syarat-syarat yang memang bisa untuk dilaksanakan. Maka beliau menyatakan, Dr. Ayyas Faddad, yaitu berpandangan bahwa jual beli piutang kepada debitur dengan harga tidak tunai itu diperbolehkan dan bukan termasuk kali bil kali. Biarpun memang terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Beliau sudah menerangkan satu persatu dari apa-apa yang menjadi landasan para ulama-ulama terkait tentang posisi keharaman dari jual beli piutang ini kepada debitur dengan harga yang tidak tunai. Praktek yang kedua, yaitu jual beli piutang yang sudah ada sebelumnya, istiqrar, kepada debitur dengan harga tidak tunai. Ini bagaimana? Kita lihat. Ada istilah fikihnya yaitu faskhud dain bid-dain atau bai'us saqid bil wajib. Bai'ud dain al-mustaqir fi dhimmah bid-dain as-sabiq at-taqarrur fi adh-dhimmah. Yaitu menjual piutang salam kepada pihak yang menerima pesanan, yaitu muslim alaih, setelah jatuh tempo penyerahan barang dengan harga ya, bukan harta, dengan harga tidak tunai, yaitu dibayar di kemudian hari. Ini bagaimana? Seluruh ulama sepakat bahwa transaksi ini adalah jenis dari jual beli utang piutang, al kali kali yang diharamkan. Malikiyah menjelaskan bahwa ilahnya mengandung unsur riba jahiliyah, seperti kebiasaan orang Arab jahiliyah apabila memiliki utang piutang yang telah jatuh tempo, maka mereka memberikan hanya 2 pilihan. Pertama adalah memberikan bunga, yang kedua memperpanjang waktu pembayaran tidak tunai. Yang kita tahu ada istilah do' wa ta'ajjal, atau yang satu lagi pada praktek yang terjadi. Jika tanpa bunga, maka diperbolehkan
dan termasuk hatithah. Nah, hatithah ini maksudnya ya kalau tidak terjadi dalam praktek bunganya. Maka di sini ada penjelasan di Takmilatul Majmu' dan juga Faidul Qadir. Praktek yang ketiga, jual beli piutang kepada selain debitur dengan harga tidak tunai. Artinya tidak kepada debitur ya, dengan harga yang tidak tunai. Bagaimana? Contoh kasusnya adalah kreditur menjual piutangnya kepada Madin, yaitu kepada pihak ketiga dengan harga tidak tunai. Menurut mazhab Malikiyah bentuk ini dinamakan dengan jual beli piutang, yaitu bai'ad-dain bid-dain yang diharamkan dalam Islam. Ini menurut pandangan dari mazhab Malikiyah. Bentuk ini diharamkan karena perbedaan harga antara piutang yang dijual dengan nominal harganya. Oleh karena itu atau karena sulit diketahui nominal keduanya. Makanya karena terjadi perbedaan, maka dinyatakan ini riba yang jatuh pada transaksi ini. Maka dinyatakan tidak diperbolehkan dan haram. Sedangkan kita lihat simpulannya sebelum kita masuk pada praktek yang keempat. Nah, dari ketiga bentuk jual beli piutang yang tidak tunai di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli piutang yang sudah istiqrar tetap kepada debitur atau pihak ketiga dengan harga tidak tunai termasuk dalam al-kali bil kali. Para ulama sepakat dalam keharamannya. Sedangkan melakukan akad jual beli piutang kepada debitur dengan harga tidak tunai, sebagian para ulama khalaf tadi disebutkan itu menyatakan bentuk transaksi ini diperbolehkan. Kita lihat jual beli piutang kepada selain debitur dengan harga tunai. Sekarang pada praktek yang keempat, bagaimana? Kita lihat. Praktek yang terjadi ini adalah jual piutang kepada selain debitur dengan harga tunai, bukan harta ya, harga tunai. Istilah fikihnya biasanya bai'ad-dain mu'ajjal li ghairi al-madin bi samarin halin, dengan harga yang cash halin. Yang dimaksud adalah piutang mu'ajjal yaitu tidak tunai, yaitu piutang yang hanya bisa ditagih ketika jatuh tempo. Sedangkan piutang hal atau tunai piutang yang dapat ditagih kapan saja. Maka prakteknya contoh ya adalah transaksi utang piutang dengan kesepakatan waktu pembayaran, baik satu kali pembayaran atau dengan sistem cicil dibagi-bagi dalam beberapa waktu atau beberapa kali pembayarannya. Maka ulama berbeda dalam pandangan terkait dalam kasus ini pada kasus yang keempat. Ini bagaimana? Pandangan pertama yaitu pada majority fuqaha, pendapat rajih dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabil dan Dzahiriyah. Transaksi ini diharamkan secara mutlak dari pandangan majority ulama dengan dua alasan. Apa alasannya? Yaitu pertama, karena penjual tidak mampu menyerahkan piutang kepada pembeli, yaitu ada muqadrah alat taslim. Maksudnya piutang tersebut masih di tangan debitur dan belum dipastikan debitur dapat membayarkan utangnya atau tidak. Sedangkan yang kedua terdapat unsur gharar. Hanafi berpandangan piutang ini adalah mal hukmi, yaitu harta yang belum menyatakan jelas, belum benar-benar yang harta yang nampak, tapi hukmi yang tidak dapat diserah terimakan kepada penjual, maka disebutkan yaitu termasuk kategori gharar. Pandangan yang kedua kita lihat yaitu dari Malikiyah, membedakan antara piutang salam dan piutang selain salam. Maka dalam mazhab Malikiyah berpandangan bahwasanya ada yang jenis hutangnya kepada salam, ada yang jenis hutangnya selain salam. Kita lihat. Maka ketika dengan jual belinya atau posisi piutangnya adalah piutang salam, maka dengan beberapa syarat. Pertama, harga dan barang harus beda jenis. Jadi artinya harga dan barang harus beda jenis, tidak boleh satu jenis. Yang kedua, piutang yang bisa dijual belikan sebelum qabd, maka piutang bukan makanan. Artinya tidak boleh pada transaksi yang sifatnya ta'am, yaitu makanan, yaitu menjual makanan yang belum dimiliki, maka dinyatakan tidak diperbolehkan. Maka artinya harus dalam bisa diserahkan pada qabdnya. Yang ketiga, yaitu harga harus diserahkan secara tunai. Ini dalam mazhab Malikiyah, ya harganya harus diserahkan secara tunai. Maka kalau dalam salam, beliau nanti dalam Malikiyah menyatakan diperbolehkan. Sedangkan yang kedua, piutang selain salam, piutang selain salam dengan beberapa syarat. Pertama, piutang harus dijual dengan barang beda jenis. Misalkan dolar dengan rupiah, rupiah dengan yen, yen dengan won dan sebagainya. Kalau sama maka wajib dengan harga dan piutang sama. Artinya harus posisi tamasul dan taqabud. Piutang yang bisa dijual belikan sebelum taqabud yaitu piutang bukan makanan. Artinya tidak pada amwal ribawiyah. Bukan transaksi antara emas dan perak karena termasuk saraf. Maka tidak boleh kalau pada posisi emas dan perak. Sedangkan yang terakhir, harta diserahkan atau diserah terimakan secara tunai. Artinya langsung pada posisi taqabud yang terjadi. Maka disimpulkan apabila barang ribawi maka wajib memenuhi syarat barang ribawi yaitu taqabud dan tamasul dan juga bisa diserah terimakan maqdur taslim. Itu dinyatakan dalam mazhab Malikiyah.
Sedangkan pandangan yang ketiga yaitu dari pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Terdapat satu riwayat salah satunya dan juga ada pandangan dari Syafi'iyah. Ada Ibnu Taimiyah dan ada Ibnu Qayyim menyatakan membolehkan secara mutlak selama tidak menyebabkan praktek ribawi. Karena posisinya di sini adalah harga yang tunai, selama tidak menimbulkan harga ribawi, maka menyatakan diperbolehkan secara mutlak. Tapi kita lihat, contoh misalkan di antara Dr. Nazih Hamad menyatakan, pandangan Malikiyah yang membolehkan jual beli piutang kepada selain debitur dengan harga tunai. Maka beliau lebih mengambil pendapat dari Malikiyah dengan harga yang tunai. Coba kita lihat. Maka dengan dua syarat boleh menjual piutang, salam dengan syarat harga dibayar tunai, harga dan barang berbeda jenis dan dapat diserah terimakan dan terhindar dari riba, tamasol, takobur, dan maktur taslim. Maka boleh menjual piutang selain salam dengan syarat harta dibayar tunai, harga dibayar tunai, mohon maaf, harga dibayar tunai, bisa diserah terimakan dan terhindar dari riba, maktur taslim. Nah, sekarang ada jual beli kepada selain debitur dengan harga tunai yang pada praktiknya adalah sorof. Maka jika jual beli piutang secara tunai tersebut adalah sorof yang dinyatakan jual belinya, maka harus disyaratkan pada tamasol dan takobut. Seluruh ulama berbeda pendapat terkait tentang bai'ad-dain al-mu'ajjal li ghairi ad-debitur fi au bi samanil hal. Itu dalam transaksi sorof ini akan sepakat bahwa transaksi termasuk riba nasiah jika tidak terjadi namanya takobut. Artinya harus sesuai dengan posisi syarat-syarat tamasul takobut. Maka perbedaan ulama dalam masalah jual beli piutang secara tunai di atas jika objek barangnya barang ataupun mata uang, tetapi jika dalam bentuk uang, maka ketiga pendapat tersebut sepakat bahwanya dia masuk kategori riba an-nasi'ah. Sekarang kita melihat praktek terakhir dari DSN MUI misalkan. Nanti bisa rekan-rekan baca juga lebih detail dalam buku rujukan dalam pelajaran ini. Contoh LKSA menjual piutangnya kepada yang ada pada nasabahnya. Biasanya akibat jual beli murabahah kepada LKSB dengan harga pokok tanpa margin. Kemudian lembaga B atau LKSB melalui LKSA akan menagih piutang tersebut dari nasabah senilai pokok ditambah margin. Ini bagaimana? Maka transaksi ini termasuk riba bui atau riba nasiah dan seluruh ulama yang berbeda pendapat dalam bai'ad-dain al-mu'ajjal li ghairi debitur bisa manil hal, tetapi dalam transaksi sorof ini akan sepakat bahwa transaksi diharamkan karena tidak ada takobut. Maka harus dengan takobut. Kesimpulan ini juga menjadi kesepakatan nadwah al-barakah, maka transaksi ini adalah transaksi sorof dan disyaratkan tamasul dan juga takobut. Saya kira seperti itu. Nanti insya Allah kita lebih dalam lagi contoh-contoh praktiknya dan bisa ditelaah dalam buku rujukan kita. Aku qouli hadza wallahu a'lam bishawab. Man najah fi kulli hayah ma'atiyah bitamaniyah bitaufiq wan najah. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.